Support channel Wawa Ara yuk dengan cara subscribe dan klik loncengnya. Ibu dinyatakan positif COVID. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel Wawa Ara. Kayaknya udah hampir 2 bulan kemarin ibu nggak upload video karena kebetulan ibu kena penyakit yang lagi tren banget di tahun 2020 sampai tahun 2021. Namanya penyakit COVID yang lagi rame banget diceritain. Kali ini ibu mau cerita tentang pengalaman ibu selama ibu positif COVID. Ikutin yuk cerita pengalaman ibu selama terkena penyakit COVID. Gejala awalnya gimana ya? Waktu itu gejala awalnya yang ibu rasain itu berasa kayak flu, hidung tersumbat, terus batuk, kepala pusing. Jadi yang ibu rasakan itu waktu pertama kali itu seperti flu biasa. Setelah flu biasa, ciri-ciri awal COVID yang ibu rasain lagi selain flu, pilek, batuk, seperti flu biasa yang ibu rasain, lainnya adalah hilang penciuman. Karena sebelum-sebelumnya dari teman-teman yang sering sharing masalah COVID ini, banyak dari teman-teman ibu yang gejala yang paling umum dari penyakit COVID ini adalah hilang penciuman. Di tanggal 4 itu ibu merasakan hilang penciuman. Dan lalu di tanggal 5, ibu melakukan swab antigen di salah satu laboratorium di Bandung. Dan hasilnya keluar hari itu juga bersama ayah. Pada sore harinya, hasil swab antigennya keluar. Dan ternyata hasil swab antigen hari itu bersama ayah, hasilnya adalah ibu terkena penyakit COVID dengan hasil laboratorium adalah positif. Sedangkan hasil lab antigen ayah adalah negatif. Selanjutnya, setelah ibu melakukan swab antigen pada tanggal 5, ibu melakukan swab lagi, swab PCR di salah satu rumah sakit. Swab PCR ini diambil sampel waktu itu dari hidung, dari tenggorokan, dan diambil juga darah untuk cek antibodinya. Dan hasilnya 2 hari setelahnya, pada tanggal 8 Januari, ibu dinyatakan positif COVID. Langkah selanjutnya yang ibu lakukan setelah keluar hasil swab PCR dari salah satu rumah sakit adalah langsung ke rumah sakit rujukan COVID di Bandung. Salah satu rumah sakit rujukan COVID terbesar di Bandung adalah Rumah Sakit RSHS Hasan Sadikin Bandung. Setelah berunding bersama keluarga, akhirnya ibu diantar ayah ke Rumah Sakit RSHS Bandung. Di Rumah Sakit RSHS Bandung, ibu masuk ke ruang IGD isolasi. Setelah ibu masuk ke ruang IGD isolasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ibu lalu diantar dengan ambulan ke salah satu gedung yang memang dikhususkan untuk penyakit COVID ini, yaitu Gedung Kemuning di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini. Gedung Kemuning adalah gedung yang dikhususkan untuk semua penyakit COVID. Dan ibu ditempatkan di lantai 2 di kamar 10. Bagaimana kondisi kamar isolasi di Gedung Kemuning lantai 2 ini? Di Gedung Kemuning lantai 2 ini, satu kamar terdiri dari 5 bed dengan jarak. Jadi
antara kasur satu dan yang lainnya ini tidak berdekatan dan dipisahkan dengan gorden. Yang seharusnya biasanya satu kamar di rumah sakit RSAS ini ditempati oleh 8 orang, karena untuk isolasi COVID ini, jadi khusus ditempatkan satu kamar itu hanya untuk 5 pasien. Dan di gedung Kemuning ini hanya dikhususkan di lantai 2 gedung Kemuning ini khusus untuk pasien COVID. Kenapa sih ibu memutuskan untuk dirawat di rumah sakit RSAS ini? Kenapa ya? Pertama, karena hasil swab dari ayah adalah negatif. Dan anak-anak, kakak, Wawa, dan Dede Ara setelah ibu masuk rumah sakit, mereka melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Itu merupakan salah satu alasan kenapa ibu akhirnya memutuskan untuk dirawat di RSAS. Obat apa saja sih yang diberikan selama di rumah sakit RSAS ini? Obat yang diberikan selama ibu dirawat di rumah sakit RSAS ini berbeda-beda dengan obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien-pasien lainnya, karena obat tentu saja diberikan sesuai dengan gejala setiap pasien. Karena ibu tidak ada sesak dan hanya hilang penciuman, ibu diberikan beberapa jenis obat. Pertama, ibu diberikan obat antivirus. Nama obatnya itu Favipiravir tablet 200 mg. Yang kedua, ibu diberikan obat pengencer darah dengan nama obat Levonex. Yang ketiga, karena ibu mengeluh memiliki penyakit MAH, akhirnya ibu diberikan obat omeprazol injek, yaitu disuntikan ke dalam tubuh pasien. Yang keempat, ibu karena memiliki gejala batuk, ibu diberikan obat acetylcysteine, yaitu obat batuk. Karena ibu mengeluh pusing, sakit kepala, akhirnya ibu diberikan obat paracetamol. Untuk vitaminnya dari rumah sakit diberikan Zegavit. Berapa lama ibu di rumah sakit? Ibu di rumah sakit selama 3 minggu. 3 minggu di rumah sakit. Apa aja yang ibu lakuin selama ibu ada di rumah sakit? Dari pagi, tensi pagi, makan pagi, minum obat. Siang, tensi siang, makan pagi, minum obat. Sore, tensi sore, makan malam, dan minum obat. Hanya itu kegiatan ibu selama 3 minggu di rumah sakit. Nilai CT swab tes itu apa sih dan diambil dari mana? CT atau cycle tyrosol itu diambil dari tes PCR. Tes PCR itu sampelnya diambil dari hidung dan tenggorokan. Cerita sedikit tentang kenapa akhirnya ibu 3 minggu di rumah sakit. Waktu pertama kali swab PCR di salah satu rumah sakit, CT yang ibu dapat waktu pertama kali itu adalah 25. 25 waktu pas ibu masuk rumah sakit hari pertama di RSAS, CT-nya naik ke 29. Karena ketentuan CT itu masing-masing lab memang berbeda, tapi ketentuannya itu adalah 40 untuk negatif. Pada saat ibu setelah
hari pertama masuk ke RSAS, CT-nya sudah naik dari 25 ke 29. Setelah 1 minggu menunggu, karena swab di rumah sakit itu dilakukan 1 minggu sekali untuk jarak-jarak seperti ibu. Ada yang jaraknya masuknya dari CT 18, itu biasanya di swabnya dengan jarak 10 hari. Minggu pertama hasil swab ibu dari 29 naik tuh, seneng banget kan, ke 36. Untuk minggu pertama harapan ibu nih, harapannya di minggu kedua itu setelah 14 hari di rumah sakit itu bisa langsung negatif dong ya. Dan ternyata minggu kedua yang harapan ibu nih hasil swabnya bakal negatif, ternyata dari 36 itu turun dong teman-teman ke 33. Mungkin ibu udah mulai jenuh dengan kegiatan di rumah sakit yang hanya makan dan minum obat, juga disuntik dan diambil darah untuk cek lab. Di minggu kedua itu yang tadinya rencana ibu untuk isoman, karena pede nih tadinya kan CT-nya dari 36 bakalan negatif, yang ternyata dong di minggu kedua itu hasil swab ibu itu turun ke 33. Dengan sedihnya akhirnya ibu memutuskan untuk 1 minggu lagi di rumah sakit dengan harapan masih sama, yaitu minggu ketiga ibu bisa keluar dengan hasil negatif. Kenapa sih akhirnya ibu memutuskan buat isoman? Di minggu ketiga, di hari Senin, ibu inget banget. Di minggu ketiga, karena kebetulan ibu di swab itu setiap hari Senin, kalau nggak di hari Selasa. Di minggu kedua, hasil swab ibu itu 33. Turun dari minggu pertama 36. Di minggu ketiga, banyak masukan dari keluarga, dari teman, dari sahabat untuk yang menyarankan ibu untuk isoman. Dan di tanggal 1 Februari akhirnya setelah mendapat ACC dari dokter untuk isoman, dan setelah di pagi harinya ibu di swab, dengan hasil swab hari itu tanggal 1 Februari masih positif COVID, dan dengan CT turun lagi menjadi 32. Dari minggu kedua 33, di minggu ketiga swab PCR ibu dengan hasil CT 32. Turun lagi. 2 kali berturut-turut CT ibu turun dan masih positif COVID. Di tanggal 1 Februari, ibu memutuskan untuk isoman. Dan akhirnya, tanggal 1 Februari itu pun ibu pulang dari rumah sakit RSAS. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk 3 minggu ibu perawatan di rumah sakit RSAS? Mau tahu berapa yang dikeluarkan untuk membayar seluruh perawatan 3 minggu ibu selama di RSAS? Penasaran ya? Semua perawatan di rumah sakit RSAS, dari dokter, obat, kamar, itu semuanya gratis, ditanggung oleh pemerintah. Jadi ibu dan ayah tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk perawatan 3 minggu di rumah sakit RSAS. Tanggal 1 Februari ibu keluar dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan ibu melakukan swab selanjutnya, yaitu 1 minggu setelah tanggal 1 Februari, yaitu tanggal 8 Februari. Ibu di swab lagi mandiri di
salah satu laboratorium di Bandung. Di tanggal 8 Februari itu, ibu di swab dan hasilnya keluar di esokan harinya. Siang harinya, ayah ngambil hasil swab di salah satu laboratorium di Kota Bandung dan hasilnya alhamdulillah ibu dinyatakan negatif. Jadi kira-kira dari tanggal setelah Natal ibu memiliki gejala batuk, pilek, gejala seperti flu, sampai dengan ibu hilang penciuman, sampai dengan perawatan, sampai dengan isoman, sampai dengan dinyatakan negatif di salah satu laboratorium di Kota Bandung, ibu mengidap COVID itu total sekitar 4 minggu. Untuk teman-temannya Wawa yang masih berjuang dari penyakit COVID ini, virus COVID yang memang ada, semangat terus, jangan menyerah. Insya Allah kita sembuh. Semangat! Terima kasih yang sudah menonton video di channel Wawa Ara. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di kiri bawah. Dan jangan lupa juga klik loncengnya ya, supaya channel Wawa Ara semakin berkembang.